What's philosophy? Apa itu filsafat? Untuk apa filsafat? Katanya filsafat itu sesat, abstrak, mengawang-awang, rumit, ruwet, ateis, tak ada guna. Bahkan filsafat dianggap membahayakan. Semua itu kata orang yang tidak mampu berpikir menurut saya. Kata mereka yang belum mengenal apa itu filsafat. Tak kenal maka tak sayang. Sah-sah saja jika Anda punya persepsi demikian, karena kita tidak bisa membatasi persepsi apapun di dunia ini. Nah, filsafat itu rumit, filsafat itu ruwet, tapi lebih ruwet kehidupan yang dijalani dengan pikiran yang kacau dan tanpa dasar yang jelas. Filsafat itu ruwet karena berupaya menjernihkan benang kusut kehidupan kita. Kita seringkali menemukan persoalan-persoalan yang begitu rumitnya sampai kita stres. Kita seringkali menderita dan menjadi kacau oleh persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak jelas. Nah, di sini peran filsafat justru berupaya agar peta persoalan itu kembali jelas. Nah, nanti kita akan tahu bahwa salah satu tugas filsafat adalah clarifying konsep, memperjelas konsep. Nah, dengan kata lain, filsafat itu membantu kita untuk menata gagasan kita, menata imaji kita, menata pikiran-pikiran kita, memperdalam kemampuan analisis kita, dan tentu saja memperkuat argumentasi. Filsafat itu menyesatkan, tapi justru akan lebih sesat dan menyesatkan bila orang tidak mengetahui apa dan bagaimana pendapatnya sendiri, apa yang disukai, apa sesungguhnya yang dia inginkan, dan lebih parah lagi, dia tidak mengerti apa dan bagaimana konsep keakuan dirinya. Karena kebanyakan dari kita semata-mata hampir seluruh kehendak dan kelakuan dirinya tak lain adalah penyusunan diri terhadap pendapat-pendapat atau sikap-sikap orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, ternyata kebanyakan dari kita masih terkungkung dalam kelompok-kelompok itu. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita pahami, apa yang ada di dalam kepala kita itu adalah hal-hal yang semacam klise, sangat umum. Dan ini akhirnya membuat kita tidak mengerti siapa diri kita yang sebenarnya. Filsafat itu membukakan pikiran, mendewasakan pola pikir, dan yang terpenting adalah memperkuat kepribadian kita. Filsafat akan menantang Anda untuk bertanya siapa diri kita yang sebenarnya. Filsafat akan menantang Anda untuk mengerti dan memahami keakuan diri kita. Dan filsafat akan menantang Anda untuk bertanya dan untuk menjalani kehidupan yang tidak asal-asalan. Jadi, filsafat akan menjaga pikiran kita tetap sehat dan jiwa kita tetap terarah. Lantas, bagaimana caranya agar kita mudah belajar filsafat, terutama bagi orang-orang yang untuk pertama kalinya belajar filsafat? Nah, di sini saya kasih 3 saran deh. Yang pertama, keterbukaan pikiran. Buka pikiran Anda ketika Anda mulai belajar filsafat. Ya, kalau kata Rocky Gerung, filsafat itu menguji kemungkinan, sehingga kita selalu terbuka untuk melihat atau mengkaji sesuatu yang belum, the not yet. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu siap terbuka terhadap setiap pemikiran yang berbeda dengan kita, bahwa ternyata ada pandangan-pandangan lain tentang hidup, tentang kebenaran, tentang kesukaan, tentang ambisi-ambisi, tentang apapun. Dan pandangan-pandangan itu tentu saja patut kita pertimbangkan apakah itu benar atau tidak. Nah, boleh jadi jangan-jangan kita yang salah. Jadi, buka pikiran Anda, ikhlas saja. Sehebat apapun dosen Anda mengajar filsafat di depan kelas, kalau nggak ikhlas, kalau pikiran Anda nggak terbuka, itu akan susah mencerap materi-materi yang dosen Anda ajarkan itu. Percaya deh, kalau udah kebuka pikirannya, nah nanti ke sananya bakal lebih mudah. Yang kedua, mulai rajin baca buku. Ya sebenarnya nggak cuma filsafat aja sih, untuk semua bidang ilmu. Perkuat literasi Anda. Nah, dalam arti keterbukaan wawasan Anda nanti kalau misalkan udah sering baca buku akan lebih terbuka. Nah, kosakata yang kita punya pun akan semakin kaya, semakin luas. Dengan begitu, kita akan
punya banyak inspirasi, punya banyak cara untuk menjawab setiap pertanyaan yang datang kepada kita. Mau jawab gimana aja gampang, soalnya kita udah punya banyak pengetahuan yang ada di kepala kita. Dan yang terakhir, tingkatkan curiosity Anda, keingintahuan Anda, keheranan Anda, ya, penasaran Anda. Nah, karena kita seringkali heran terhadap sesuatu kan, kita seringkali ingin tahu lebih terhadap persoalan-persoalan yang menghadapi kita. Dan ini baik, maka teruslah tingkatkan lagi rasa keheranan Anda, rasa keingintahuan Anda, rasa penasaran Anda, agar Anda kemudian mau bertanya. Jadi setelah ini banyak-banyaklah bertanya. Apalagi mahasiswa nih, usahakan terus lontarkan pertanyaan-pertanyaan di setiap diskusi-diskusi di kelas. Ya jangan diam hingga Anda mendapatkan jawaban yang mendekati kepuasan Anda. Nanya, ya jangan malu, jangan malas, apapun itu tanyakan saja. Tapi jika Anda tidak membutuhkan pencerahan dan kejernihan dalam hidup, atau hidup Anda ingin asal-asalan aja, atau hidup Anda ingin ikut arus aja, Anda bisa melupakan video ini. Anda tidak perlu belajar filsafat. Itu.